hidung gigi rongga, sampai ketawa dulu dipacu raji tunggal. Sinanggar tula tula tula, sinanggar tula tula tula, sinanggar tula tula tula, sinanggar tula. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lara muda punya biasa. Dekat dengan perbatasan Kabupaten Pekalongan dan berada di ketinggian 1070 mdpl di atas permukaan laut. Desa ini menawarkan kemegahan pemandangan yang asri di salah satu wisata alam, yaitu Gunung Anjir dengan ketinggian 1625 mdpl. Gunung Anjir adalah sebuah tempat wisata utama Desa Gunung Langit untuk menemukan keindahan alam yang memukau. Dengan panorama perbukitan hijau, asri, dan udara segar pegunungan, tempat ini menjadi destinasi sempurna untuk melepas penat dan menikmati kedamaian alam. Dengan luas sekitar 106.970,9 hektar, desa ini terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Gunung Langit, Dusun Gunung Sari, Dusun Gamblok, dan Dusun Glusur yang penuh dengan warna kehidupan. Tak lupa dengan kekayaan alam yang beragam, seperti tanaman jagung, padi, serta memiliki hamparan sawah luas, dan yang paling utama adalah perkebunan teh. Yo, nggak gelap kan? Diterangin. Wilayah yang luas ini menjadi rumah bagi 2.973 jiwa penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani untuk menghidupi perekonomian keluarganya. Sebagai desa yang maju, Desa Gunung Langit telah memiliki fasilitas yang mendukung kehidupan warganya. Dalam bidang keagamaan, didukung oleh adanya 5 buah masjid di setiap dusun dan adanya TPQ sebagai sarana ibadah masyarakat. Terdapat pula Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Langit dan Sekolah Dasar Negeri 2 Gunung Langit yang dapat menunjang pendidikan bagi anak-anak desa. Selain itu, juga terdapat TK, yaitu TK Bustanul Atfal Aisyah Gunung Langit dan TK Bustanul Atfal Aisyah Gunung Sari yang bertujuan untuk menguatkan pendidikan anak usia dini. Tidak lupa di pusat pemerintahan desa terdapat pula balai desa sebagai tempat pengambilan keputusan serta kegiatan masyarakat. Pelayanan kesehatan juga tersedia melalui kegiatan posyandu
balita, hingga lansia yang rutin dilakukan setiap dusun. Perkenalkan, nama saya Soleh, Kades Gunung Langit, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Boleh diceritakan secara singkat Pak, terbentuknya Desa Gunung Langit itu seperti apa? Ya, cerita secara singkat Desa Gunung Langit. Desa Gunung Langit terletak di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Cenderung letak Desa Gunung Langit geografis di ketinggian 1070 MPDL tapi ya. MDPL. Ya. Secara singkat, Desa Gunung Langit itu dibawa dari anak buah Diponegoro yang bernama Saryantaka, atau nama samarannya itu Lembu Jawa. Itu ada 6 orang, salah satunya itu Saryantaka yang ada di Kalibening, menyiarkan atau menyebarluaskan wilayah itu diantaranya Kalibening, Sikumpul, dan Gunung Langit, dan makamnya ada di Sikumpul. Selanjutnya, untuk keunikan atau ciri khas dari Desa Gunung Langit dibandingkan desa yang lainnya itu apa nih Pak? Ya, keunikan Desa Gunung Langit adalah berbeda dengan desa yang lain. Mungkin desa-desa yang lain itu pasti berbeda. Namun Desa Gunung Langit itu punya keunikan, yaitu Desa Gunung Langit adalah perbatasan Kabupaten Banjarnegara sebelah utara dan perbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. Keunikannya Desa Gunung Langit salah satunya di Banjarnegara punya pabrik teh yang Desa Gunung Langit bekerjasama dengan pihak swasta. Untuk potensi alam dan sumber daya yang ada di desa ini dibandingkan yang bisa dikembangkan itu apa nih Pak? Iya, kalau potensi Gunung Langit sebenarnya banyak sekali. Di antaranya ada puncak Gunung Anjir yang sekarang sudah mulai dikerjakan oleh Pogdarwis, anak-anak muda yang sudah banyak sekali yang menanjak di puncak Gunung Anjir. Dan di sana di ketinggian kurang lebih 1.500 kalau nggak salah, kurang lebih itu kalau di atas itu terlihat seperti ada sunrise. Jadi kalau pagi juga kelihatan matahari terbit, dan kalau sore mungkin juga kelihatan matahari terbenam. Itu salah satunya. Dan keduanya, Gunung Langit itu keunikannya adalah salah satu perkebunan terluas di Kalibening. Untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Gunung Langit saat ini itu bagaimana Pak? Ya, kalau sosial warga Gunung Langit khususnya cukup lumayan baik. Di antaranya gotong royong juga bagus. Setiap ada kegiatan pasti ada gotong royong. Dan perekonomian di Gunung Langit juga semenjak adanya perkebunan inti rakyat pada tahun 1986, perekonomian Gunung Langit semakin membaik. Untuk program unggulan yang sedang dijalankan oleh pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga itu apa nih Pak? Ya, program unggulan yang Desa Gunung Langit yang sedang dikerjakan, kita lagi berupaya karena Gunung Langit diberi hibah tanah kurang lebih 1.000 meter persegi, dan sekarang sudah mulai dibangun untuk rest area. Dan tujuannya itu untuk rest area itu di situ pusat UMKM produk-produk Desa Gunung Langit. Dan sehingga nanti ketika di rest area itu bisa rame, insya Allah nanti pendapatan masyarakat Gunung Langit akan lebih baik ke depannya. Untuk tantangan terbesar yang dihadapi Desa Gunung Langit saat ini apa nih Pak?
Iya, pertanyaannya tantangan yang paling mendasar di Desa Gunung Langit adalah satu pertanian, karena pertanian di Gunung Langit itu yang sebagian sawah itu tak ada hujan. Jadi 1 tahun itu 2 kali. Jadi itu tantangan yang terbesar karena di musim kemarau itu air yang jelas, karena musim kemarau nggak ada irigasi, air itu nggak ada. Makanya ini tantangan yang terbesar adalah di pertanian. Dari kondisi sosial, ekonomi, dan potensi alam yang ada di desa, bagaimana Bapak sebagai kepala desa menjaga kelestarian lingkungan yang ada? Ya, menjaga kelestarian lingkungan yang pertama, kita di Gunung Langit mungkin beda dengan desa-desa yang lain, khususnya di Desa Gunung Langit diadakannya ronda setiap malam, dan di setiap RT sudah mempunyai pos atau gardu ronda masing-masing. Itu salah satunya menjaga ketertiban lingkungan, menjaga keamanan ketertiban lingkungan, termasuk keamanan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah siskamling kita giatkan, dan di dalam siskamling itu ada jimpitan setiap malam itu Rp500, itu digunakan untuk sosial setiap lingkungan masing-masing. Untuk harapan Bapak sebagai kepala desa untuk kemajuan desa Gunung Langit di masa depan itu apa, Pak? Ya, menjadi kepala desa itu tidak seumur hidup. Jadi harapan saya sebagai kepala desa adalah membuat sejarah agar semuanya akan menjadi lebih baik. Baik itu ekonomi, baik itu keamanan, baik itu sosial, kedepannya akan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Mardiani Pratiwi. Saya di sini selaku bidan desa di Desa Gunung Langit. Bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di Desa Gunung Langit saat ini, Bu? Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah untuk kondisi kesehatan di Desa Gunung Langit sudah agak maju, ya. Masyarakatnya sudah sadar penuh akan pentingnya kesehatan di Desa Gunung Langit, terutama untuk ibu balita, ibu hamil, lansia, dan semua usianya. Untuk tantangan kesehatan tersendiri yang sering ditemukan di desa ini apa ya, Bu? Sebenarnya untuk kesehatan di Desa Gunung Langit sudah berjalan, hanya saja ada beberapa tantangan seperti fasilitas yang kurang memadai, dari alat kesehatan yang hanya terbatas, terus mungkin belum semua orang mempunyai kartu BPJS, sehingga untuk akses gratisnya masih terbatas karena belum semua orang mempunyai BPJS. Bagaimana program atau layanan kesehatan yang Ibu jalankan di desa ini, Bu? Terima kasih. Untuk program pelayanan kesehatan di Desa Gunung Langit sudah sangat berjalan. Seperti ada kegiatan posyandu balita, di sini ada 6 pos kegiatan posyandu balita, yaitu posyandu Setia Rahayu 1 sampai Setia Rahayu 6. Terus ada kegiatan posyandu lansia, ada 4 pos setiap dukuh. Untuk dukuh Gunung Sari, Gunung Langit, Brusur, dan Gamblok itu ada kegiatan posyandu lansia. Selain itu ada kegiatan posyandu remaja di Desa Gunung Langit. Selain itu ada kegiatan pemeriksaan anak sekolah, terus ada kegiatan imunisasi balita. Apakah ada kegiatan khusus yang rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, Bu? Ya, untuk kegiatan-kegiatan tadi itu dilakukan secara rutin setiap bulannya, baik posyandu balita, posyandu lansia, dan posyandu remaja. Selain itu kita tambah biasanya di saat pertemuan PKK di RT RW itu ibu-ibu kadernya juga menyampaikan tentang edukasi tentang kesehatan. Baik, bagaimana dukungan dari pemerintahan desa atau pihak lain dalam upaya kesehatan masyarakat Desa Gunung Langit, Bu? Alhamdulillah untuk dukungan pemerintah desa sangat mendukung untuk kegiatan kesehatan di Desa Gunung Langit. Ada PMT ibu hamil, PMT balita,
Terus setiap ada kelas-kelas di desa seperti kelas ibu hamil, kelas balita, desa juga mendukung dengan menyediakan alat prasarana dari desa. Kalau dari peran ibu sendiri dalam mengedukasi masyarakat tentang gizi dan pola hidup sehat itu bagaimana gitu? Saya sebagai bidan desa sangat mendukung tentang kesehatan ya, terutama untuk kesehatan gizi. Itu dilakukan saat kegiatan posyandu. Biasanya saya melakukan penyuluhan sebelum kegiatan posyandu tentang pentingnya gizi. Selain itu ibu-ibu kader juga sudah terlatih tentang pelatihan untuk penyuluhan gizi. Jadi mereka juga melakukan edukasi kepada ibu-ibu balita saat pertemuan di RT, RW maupun saat kunjungan rumah. Pertanyaan terakhir, apa harapan ibu untuk kesehatan masyarakat desa Gunung Langit ke depannya? Untuk kesehatan di Gunung Langit sebenarnya sudah baik. Semoga untuk kedepannya lebih banyak orang, lebih banyak yang lebih ya mengerti pentingnya tentang kesehatan di Gunung Langit, baik itu dari balita, ibu hamil, lansia, semua usia sadar penuh akan pentingnya kesehatan. Baik, terima kasih Ibu karena udah membantu kami dalam sesi wawancara. Semoga masyarakat desa Gunung Langit bisa terbantu oleh adanya ibu bidan di sini. Terima kasih.